Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan kimia organik secara online. Sebelumnya kimia organik yang masuk dunia sekarang mulai minggu ke-9 sampai ke-16 sampai ujian akhir semester sampai UAS nanti yang masuk saya. Materinya melanjutkan ya. Dan yang terakhir itu dunia membahas tentang alkohol, turunan dan reaksinya. Hari ini saya akan masuk pada bab asam karboksilat. Setelah asam karboksilat nanti dilanjutkan ester, kemudian senyawa amina, kemudian ada karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya. Ya. Ya, untuk referensinya itu kalau kimia organik itu referensinya tidak kurang-kurang ya, jadi sangat banyak sekali referensinya. Nah, misalkan saja ini koleksi saya, ini jadi saya ngoleksi dari zaman S1 saya dulu. Ya. Nah, kimia organik itu sangat banyak ya, organik chemistry. Nah, sangat banyak sekali ya. Jadi nggak kurang-kurang kalau referensinya kalau kimia organik. Ya, pakai apa saja boleh ya, silahkan. Saya tidak melarang. Isinya itu mirip-mirip ya. Jadi kalau membahas tentang kimia organik, bab asam karboksilat misalnya, pasti pertama itu dikenalkan struktur, rumus empiris, tata nama, kemudian isomernya, ada reaksi-reaksi dan seterusnya, aplikasi dan seterusnya. Ya, pakai mana saja boleh ya, saya tidak melarang. Ya, hari ini kita akan membahas tentang asam karboksilat. Nah, saya lebih senang pakai note ya daripada pakai PPT. Kalau pakai PPT itu ini ya, kalau kuliah online itu ibarat kerja 2 kali, sudah bikin PPT-nya harus nerangkan lagi. Kalau pakai note gini kan sekali jalan ya, karena saya isinya sudah hafal ya. Kimia organik itu apa saja yang dibahas itu insya Allah saya masih ingat ya. Lagi pula kalau pakai note kan apa ya, kalau saya kok lebih ini ya, lebih menjiwai ya kalau pakai note itu. Kalau pakai PPT itu saya pribadi nyantolnya itu lebih lama ya, lebih sulit karena bahasa komputer sama bahasa tangan itu kan berbeda. Saya lebih suka menggunakan bahasa tangan. Ya, kita masuk pada bab asam karboksilat. Asam karboksilat itu disebut juga dengan asam alkanoat. Nah, kalau biasanya ada alka, yaitu biasanya itu penamaan secara IUPAC. Kalau ada asam karboksilat, nah itu ini biasanya penamaan trivial. Ya. Penamaan trivial itu nama lain, ya, atau bisa disebut juga dengan nama dagang. Ya. Nah, asam karboksilat itu sebenarnya rumus empiris. Ya. Yang pertama adalah rumus empiris. Rumus empiris dari asam karboksilat itu sama dengan ester. Ya. Makanya ester dan asam karboksilat itu kan disebut juga dengan isomer fungsi. Ya.
Rumusnya bagaimana? Rumusnya itu adalah CnH2nO2. Ya. Ini rumus empirisnya. Ini bisa digandakan, ya. Misalkan jadi CH2O2. Ya, kemudian jadi apa lagi? C2H4O2. Kalau ini namanya, ya, ini asam formiat, ya, atau asam metanoat. Ya. Nah, kalau ini namanya asam asetat. Ya. Atau biasanya lebih umum asam asetat itu ditulis dalam bentuk CH3COO. Bedanya kalau CH3COH itu penulisan dalam rumus molekulnya. Ya. Jadi kita itu CH3COH. Oh, kita udah tahu kalau itu asam karboksilat, ya. Tapi kalau C4H4 C2H4O2 itu kita masih nebak-nebak. Nah, ini ester apa asam karboksilat, ya, masih nebak-nebak. Kemudian struktur kimianya, ya, struktur kimianya asam karboksilat itu ini. Jadi ini ada C, kemudian O, ini OH. Nah, ini. Terus ini ada R. Nah, ini saya terangkan. Ya. R di sini, ya, itu merupakan rantai utama, ya, termasuk yang C ini, ya. Dan cuma R itu melambangkan dia itu C-nya berapapun, ya, C-nya 2, 3, 4, 5, ya, 20, 30, ya, itu R. Nah, kemudian kalau gugus fungsionalnya itu yang ini. Nah, jadi gugus fungsional asam karboksilat itu yang, nah, ini adalah gugus fungsional. Nah, selalu seperti ini asam karboksilat. Ya. Beda satu ikatan saja sudah beda. Ya. Misalkan yang atas, ya, O-nya ikatannya tidak ganda, ya, sudah beda, ya. Ya, itu bisa berkemungkinan diol alkohol, ya, bisa membentuk itu. Ya, tapi kalau ikatan O-nya yang atas ganda, kemudian yang bawah ini O, kemudian ada H-nya nyambung, ya, maka dia disebut juga dengan asam karboksilat. Ya, seumpama ada cabangnya, ya, ada cabangnya, ya, gini nanti. Nah, kalau asam karboksilat, nah, ini, ya, ini cabang, ya, misalkan. Nah, kayak gini. Ini adalah rantai utama. Kemudian yang bawah ini adalah cabangnya. Ini sorry. Ya, ini cabang. Nah. Ya, gini, ya. Cabang. Kemudian kalau dia digambar lebih detail lagi, ya, dengan tangan ikatannya digambar, maka jadinya kayak gini, ya. Misalkan, ya, menggambar struktur kimia
asam asetat. Ya. Asam asetat itu disebut juga dengan asam cuka. Nah, ini kan CH3COOH. Nah, kalau digambar, ya, itu C itu kan golongan 4, maka tangannya 4, 1, 2, nah, gabung dengan O. O itu golongan 6, untuk stabil ke 8 dia butuh 2, berarti 2 sudah pas. Kemudian ini O, ya, ini H, ya, terus ini C, C-nya ya ini 1, 2, ini dipakai bersama ya, 1, 2, 3, 4. Sorry, H, ya. Nah, C-nya dihitung ya, C-nya ada 2, hanya 4, O-nya 2. Pas ya, ini adalah struktur kimia ya, di gambar ikatannya dari asam asetat. Kemudian penamaan. Penamaan ya, asam karboksilat. Nah, penamaan asam karboksilat ini ada 2 ya. Yang pertama itu adalah penamaan sesuai dengan IUPAC. Yang kedua itu penamaan secara trivial ya, trivial atau dagang, atau disebut juga penamaan yang umum ya. Umum itu umum disebutkan orang-orang, misalkan kita beli di toko atau di pasar gitu ya. Ya. Misalkan saja ya, kalau IUPAC ya, penamaan IUPAC ini yang pertama ya. Penamaan IUPAC itu biasanya kan diawali dengan ya asam ya. Ini biasanya nama rantai karbonnya, kemudian akhirannya OAT. Misalkan gini, kalau jumlah C-nya, jumlah C ya, terus saya tulis rumus empirisnya, rumus molekul aja ya, rumus molekul, kemudian nama. Nah, jumlah C-nya misalkan 1 ya. Jumlah C-nya 1 kayak yang di atas ini ya. Rumus molekulnya kan C ya, kemudian H2 O2 ya, sama kayak yang di atasnya ya, CH2O2. Maka ini namanya asam metanoat. Nah, ini meta itu 1. Kalau 2 ya, itu C2H4O2. Ini disebut juga dengan asam etanoat. Kalau asetat itu nama trivial ya. Kalau IUPAC itu meta, eta, propa, buta dan sebagainya ya. 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini nanti bisa kalian tulis sendiri, dilanjutkan sendiri. Nah, yang pasti itu asam kalau 3 propanoat, kemudian asam
butanoat, asam ya, pentanoat ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau penamaan trivial, kalau penamaan trivialnya ya, penamaan trivialnya ya, asam metanoat ya, ini saya sebutkan yang umum-umum saja ya, itu sama saja dengan asam formiat. Ada yang menyebut asam format, ada yang menyebut asam formiat ya, sama saja ya. Karena nama dagang itu nama berdasarkan keumuman ya. Ya nggak salah kalau orang menyebut asam formiat, ada yang asam format, tidak salah. Kemudian kalau asam etanoat itu disebut juga dengan asam asetat. Jadi awalan AC itu merupakan, kalau dalam ini ya, ini kan asalnya dari bahasa Latin ya, AC itu dua. Jadi dia lebih cenderung ke dua. Kalau formiat dan form ya, form itu asal usul bahasanya dari form kan terbentuk ya. Berarti dia pertama kali terbentuk kan pasti satu. Jadi asal usulnya dari situ bahasanya. Ya, dan sebagainya. Material nanti bisa dicari sendiri. Kemudian habis kata nama, oh ya, kata nama yang ada cabangnya ya. Jadi misalkan ada cabangnya, misalkan kata nama bercabang ya, saya punya struktur kimia seperti ini ya, ini superoksilat ya, sebentar ya, C-nya dulu. Nah, misalkan gini ya, tata nama bercabang ini perlu kita cari rantai utama ya. Jadi kita harus tahu sebelum rantai utama itu dia gugus fungsionalnya apa. Gugus fungsionalnya kan ini jelas, gugus fungsionalnya adalah asam karboksilat. Setelah gugus fungsional tahu, ini harus tahu rantai utama. Harus tahu rantai utama. Rantai utama itu adalah yang paling panjang. Nah, rantai utama itu yang paling panjang. Ya. Rantai utamanya yang mana? Ya, rantai utamanya nah, ini ke bawah boleh, ke kiri terus boleh ya, sama panjangnya. Nanti saya tunjukkan contoh yang panjangnya berbeda ya. Jadi dia ya ada tipuan-tipuannya dikit ya. Kemudian ya, terus kita harus tahu gugusnya.
kok tahu tahu cabang, sorry, tahu cabang ya. Cabangnya kan ini cabang. Nah, kemudian tahu nomor rantai utama. Nah, tahu nomor rantai utama itu bagaimana cara penomorannya? Itu adalah nomor terkecil dari gugus fungsional. Ya mungkin ini di SMA sudah pernah dapat, kita mengingat lagi. Gugus fungsionalnya kan ini, berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti namanya asam, kemudian 3 strip metil, kemudian 4 ini butanoat. Ya, ini saya terangkan ya. Asam ya. Asam karena asam karboksilat. Kemudian 3 ini menunjukkan letak cabang. Kemudian metil ya. Metil itu adalah nama cabang ya. Kemudian butanoat ya. Ini adalah rantai utama. Nah, ini. Asam 3-metil butanoat ya. Kalau asam karboksilat itu sifatnya pasti asam. Karena namanya saja depannya ada asam. Jadi asam, dia mengapa asam ya? Setelah ini saya tunjukkan. Setelah bab tata nama. Kemudian saya ada contoh lagi. Misalkan ini agak menipu sedikit, yang sederhana. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini rantai utamanya yang mana? Ya, rantai utamanya adalah yang paling panjang. Nah, bawah. Nah, sini. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kalau seperti ini berarti dia namanya adalah asam 2 strip metil, ada stripnya ya. Strip dan cabang ini menunjukkan satu kesatuan. Kalau nyambung kan nggak mungkin. Kalau spasi itu artinya terpisah. Nah, karena nomor cabang dan nama cabang ini adalah satu kesatuan, makanya ada stripnya. Asam 2 strip metil ya. Butanoat. Ya, beda letak cabangnya. Nah, kalau ini adalah nama menurut IUPAC. Nah, kemudian nama trivialnya apakah ada? Nama trivialnya itu ada, ya, nama trivialnya. Ini nama trivialnya adalah asam isopentanoat. Ya, saya terangkan. Ya. Ini trivial. Isopentanoat. Mengapa dia disebut dengan iso? Sesuatu yang ada awalannya iso, pasti dia punya cabang pada C nomor 2. Nah, kalian cari di buku referensi manapun ya. Ada isonya ya, isobutanoat. Kemudian isopropanoat nggak ada ya. Kemudian isoheksanoat ya. Pasti cabangnya dia letaknya pada C nomor 2. Kemudian penta karena jumlah C-nya adalah 5. Jumlah rantai utama
Ya, jumlah C pada rantai utama memang 4, tapi jumlah seluruh C itu adalah 5. Makanya kalau nama trivial itu memang punya prinsip penamaan yang berbeda dengan UPAC. Trivial itu bisa berupa aturan kayak gini, ya, nama isu, sekunder, tersier gitu ya. Kemudian ada trivial itu cuma sebutan, ya, kayak asam cuka itu kan sebutan. Karena orang-orang di pasar itu yang umum bilang cuka ya, beli cuka ya. Kemudian kalau cabangnya lebih dari satu, misalkan gini, ya ini cabangnya lebih dari satu, tapi sama. Ini saya singkat gini ya. Nah, saya singkat. Ini rantai utamanya adalah yang ini, ya, rantai utamanya. Nah, kemudian ini namanya adalah asam, ya, tetap ada asam 2,2, ya, 2 untuk CH3 yang pertama, 2 kedua untuk CH3 yang kedua. Gini ya, asam 2,2 dimetil. Nah, mengapa dia ada awalannya di? Karena dia punya cabang metil sebanyak 2, makanya 2,2 dimetil. Ya, artinya metilnya ada 2. Kemudian ini berapa? 1, 2, 3, 4. Butanoat. Nah, kayak gini. Misalkan namanya kayak gini, misalkan strukturnya kayak gini. Bagaimana nanti? Ya, ini agak beda. Nah, ini rantai utamanya kita tandai, ya. Nah, berarti ini namanya adalah asam 2 strip metil 3 strip etil, ya, 1, 2, 3 tambah 4 7 kan, 7 itu heptanoat. Nah, ini jadinya. Ya, dan sebagainya, nanti bisa kalian cari sendiri. Nama cabang itu banyak ya, metil, etil, ya, jadi ada awalannya il itu menunjukkan dia cabang alkil ya. Nah, metil, etil, propil, butil dan sebagainya. Ya, ada nanti kalau selain cabang yang ada C-nya, misalkan ada Cl-nya ya jadi fluoro ya. Kalau Cl fluoro, kalau F fluoro dan sebagainya. Atau saya tulis saja ya. Cl itu fluoro, ya. F itu fluoro, kemudian NH2 itu adalah amin, dan sebagainya. Bisa kalian cari di buku atau di referensi di Google ya, dimanapun asalkan dia referensinya terpercaya.
bisa kalian gunakan. Ini banyak sekali referensinya, nggak kurang-kurang. Ya, kemudian setelah tata nama, isomer. Nah, isomer itu ciri-cirinya rumus molekulnya sama. Rumus molekul itu rumus yang real ya. Asam asetat ya 3COH ya. Tapi kalau rumus empiris itu yang ada N-nya, CnH2n O2 itu empiris. Jadi beda. Molekul itu real. Senyawanya panjang ya ditulis apa adanya, jumlah C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa, yaitu rumus molekul. Rumus molekulnya sama, tapi beda struktur. Nah, ini contohnya, misalkan ya, saya punya C4 aja ya, C4H8O2. Ini isomernya, ya, yang pertama, ya pasti bentuknya yang lurus. Nah, lurus kayak gini. Nah, ini isomer yang pertama. Ya. Berarti dia asam butanoat. Isomer yang kedua berarti ini dia ini berarti asam 2 metil 3 ya, propanoat. Asam 3 metil propanoat. Nah, nama trivialnya ya sekalian aja saya tulis trivialnya, asam 4 isobutanoat. Asam isobutanoat. Oh ya, tadi lupa, trivial itu ada yang gini lagi ya. Ini ada lagi nama trivialnya, namanya asam alfa metil propanoat. Ya ini nama. Saya jelaskan ya. Ini campur-campur. Yes, ini saya selesaikan dulu. Isomernya intinya ada 2 ini. Ini diubah kayak apa lagi kan nggak bisa. Diubah kayak apa lagi ya namanya, kalau nggak 1 ya 2. Berarti jumlah isomernya itu ada 2. Jumlah isomer. Nah, biasanya kalau ini isomer struktur ya, tapi biasanya kalau di soal itu biasanya disebut isomer gitu aja. Ini adalah 2. Oke, tambahan tadi ya, asam karboksilat. Nah, saya misalkan punya struktur yang kayak gini. Nah, ini namanya asam 2 metil propanoat. Nah, alfa beta gamma itu letaknya di sini. Ini alfa, ini beta, ini gamma. Ya.
Jadi kalau cabangnya misalkan saya pindah ke sebelah sini, ini otomatis jadi gini. Ya, ini namanya adalah U-pack-nya dulu ya. U-pack-nya dulu itu adalah 1, 2, 3, 4, berarti 4. Asam 4 metil pentanoat. Trivialnya ya, berarti asam metil pentanoat. Nah, di situ. Isomer struktur. Oh ya, ada lagi. Isomer fungsi. Isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi asam karboksilat itu adalah ester. Adalah ester. Misalkan gini, ya. Ini saya gambar strukturnya C3. Ini kan asam etanoat ya. Atau disebut juga dengan asam asetat. Nah, kemudian isomer gugus fungsinya itu adalah senyawa ester. Nah, ini jumlah C-nya sama, O-nya sama, H-nya sama. Ini disebut juga metil metanoat atau disebut juga dengan formil metanoat ya. Trivial ya. Disebut juga dengan metil formiat, disebut juga dengan formil formiat. Mungkin kalian jarang sekali dengar, tapi ini pernah keluar ya. Ya terutama kalau kalian ini ya, mungkin di SMA kalian pernah ini ya, ada yang ikut OSN gitu. Nah, biasanya itu muncul nama-nama yang tidak umum ya. Dikasih list ya, satu halaman gitu. Terus pertanyaannya, nomor berapa sajakah yang mempunyai rumus molekul yang sama? Ada 50 senyawa gitu. Saya dulu pernah dapat soal kayak gitu ya waktu SMA dulu kelas 2. Ada 50 senyawa, namanya macam-macam, pertanyaannya sebutkan nomor berapa sajakah yang punya struktur molekul yang sama. Berarti bisa isomer struktur, bisa isomer gugus fungsi. Ya, gitu. Kemudian isomer, ya saya anggap sudah beres ya isomer. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup WA saja. Apa ya? Sebelum ke reaksi kita harus mengenal sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik dan sifat kimia. Ya, gini. Kimia asam karboksilat.
Ya, yang pertama itu sifat fisik asam karboksilat itu jelas ya, dia bersifat asam. Asam karboksilat itu bersifat asam ya, jadi hati-hati kalau pegang asam karboksilat itu. Kalau cuka dapur itu ya konsentrasinya kecil ya, paling 2,5% ya biasanya. Ya tergantung cukanya sih, kan ada cuka yang keras ya, ada yang biasa ya. Yang dipakai restoran itu kan cukanya macam-macam ya. Yang pasti asam karboksilat bersifat asam. Asam itu adalah pH kurang dari 7. Kemudian yang kedua itu adalah titik didihnya ya. Titik didih ini paling tinggi ya, paling tinggi di antara turunan hidrokarbon yang lain. Ini ada sebabnya ya. Sebabnya ini karena adanya ikatan hidrogen. Ya, ya saya tunjukkan ikatan hidrogennya yang mana. Misalkan saya gambar kayak gini. Ya, bentar. Ya. Kemudian ada satu asam karboksilat lagi. Ya. Nah, ini. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terbentuk antara H dengan O, H dengan F, ya. Kemudian H dengan N, ya, jadi FON. Ini H dengan O. Nah, ikatan hidrogen itu terbentuk jika ada pasangan elektron bebas Pb berikatan dengan tangan ikatan dari H. Jadi gini, nah, dia punya Pb, gambarnya nggak gini ya, ini seharusnya ya. Nah, jadi oksigen itu masih punya Pb. Nah, karena oksigen itu punya Pb, maka dia rentan berikatan secara fisika. Jadi ikatan hidrogen itu ikatan fisika. Nah, karena H itu muatannya plus, kemudian oksigen itu min, maka ini ya hidrogen dan oksigen itu saling mengikat. Mengikat juga yang nah, ini adalah ikatan hidrogen. Kemungkinannya bisa gini, yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ikatan hidrogen itu juga bisa bentuknya seperti ini. Banyak versi ya. Ya, ini. Ikatan hidrogen bisa ya kayak gini. Ya, jadi O yang tangannya double ini kan dia tetap punya PEB. Ya, tetap punya PEB dia. Ya. Makanya karena dia punya PEB, dia rentan berikatan secara ikatan hidrogen dengan H. Nah, ada dua versi kayak gini. Nah,
Nah, karena dia ada ikatan hidrogen, ketika suatu asam karboksilat itu dipanaskan, maka molekulnya ketika dia akan lepas, dipanaskan. Lepas itu maksudnya dia berubah menjadi fasa gas. Dia sebelum mau lepas, dia ditarik, ya, ditarik sama temennya, ya. Sumama ini bawah-bawahnya ada temennya, ya, dia ditarik, sehingga timbul resultan gaya antara dia gaya melepas, yaitu menguap, dan gaya tarik agar dia tetap pada fasa liquidnya. Ini yang menyebabkan asam karboksilat itu titik didihnya lebih tinggi daripada senyawa hidrokarbon yang lain. Senyawa hidrokarbon yang lain itu misalkan turunannya kan hidrokarbon itu ada alkohol, ether, aldehid, keton, alkana, alkena, alkuna, ya. Lebih tinggi dari itu. Kemudian bersifat asam, titik didihnya paling tinggi. Oh ya, dia punya pKa asam paling kecil. Di antara turunan hidrokarbon. Hidrokarbon yang lain. Nah, kalau dia punya pKa paling kecil, berarti kan dia yang paling asam. Contohnya saja, misalkan saja asam etanoat dengan metil metanoat. Tentu saja dia pKa-nya lebih kecil asam etanoat. Ya, setelah sifat fisik dan kimia asam karboksilat, kita ke reaksi pada asam karboksilat. Ya. Yang pertama itu adalah reaksi pembentukan asam karboksilat. Ya, reaksi pembentukan asam karboksilat itu kan asam karboksilat terbentuk dari alkohol primer, kemudian dia dioksidasi. Dia dioksidasi dengan katalis K2 K2Cr2O7, kalium dikromat. Dia menjadi aldehid. Kemudian aldehid dia dioksidasi lagi dengan katalis KMNO4, ya. Dia menjadi asam karboksilat. Ya, menjadi asam karboksilat. Ya, ini reaksi pembentukan asam karboksilat. Kemudian yang kedua, reaksi asam karboksilat, ya, dengan basa, ya, maka terbentuk netralisasi asam karboksilat, kita singkat R ini, ya, ini plus XOH misalnya. Maka dia terbentuk
R C O, nah, O X, atau X-nya saya ganti L ya. Kalau X kan cenderung pada halida ya. Kalau L itu kan logam. LOH misalkan NaOH gitu. Plus H2O. Ini reaksi netralisasi ya. Termasuk reaksi netralisasi. Nah, nah misalkan ini ya, ini namanya garam alkanoat. Garam alkanoat. Misalkan kayak gini. Ini ada asam asetat, kemudian plus LOH, maka dia menjadi H3C, ini L plus H2O. Hati-hati ya, biasanya OH-nya itu ada dua, bisa 3, bisa 1. Hati-hati, nanti menyesuaikan ya, koefisiennya menyesuaikan. Kalau ini asam asetat, kemudian kalau ini L-nya saya ganti aja ya, KOH gitu misalnya. Ini namanya kalium asetat atau kalium etanoat. Ya. Ini. Kemudian reaksi dengan basa yang umum itu reaksi dengan alkohol ya. Reaksi dengan alkohol. Nah, ini reaksinya bisa bereaksi dengan alkohol primer, sekunder, tersier. Tapi saya gambar dulu strukturnya. Ini ada asam karboksilat ditambah alkohol, ROH, nanti dia menjadi ester. Ini reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembentukan ester. Nah, ini ya, plus H2. Nah, ini ester. Ini asam karboksilat. Nah, kemudian contohnya ya, kalau yang pertama dengan alkohol primer, maka dia bentuknya gini, RCOOH ya, plus alkohol primer. Alkohol primer itu misalkan dia adalah etanol ya, atau propanol aja ya. CH3, CH2 ya, CH2OH. Nah, R-nya ini saya ganti aja ya, ini C5H6. Maka ini nanti akan menjadi C5H6 ya, ini. Kemudian ini saya singkat ya, jadi C3H7 plus H2O ya, ini. Jadi ester apa? Ya, esternya itu dia
propil 6 ya, berarti heksanoat. Kemudian kalau dengan alkohol sekunder, maka dia jadi, ini saya gambar dulu, alkohol sekunder misalkan ini ya. Nah, ini kan alkohol sekunder. Maka dia menjadi kayak gini ya. C5H6 kemudian CO ya. Nah, O hanya kan lepas, hanya itu digantikan oleh R pada ini, pada alkohol. Jadinya kayak gini. Nah, bentuknya kan beda sama ini. Ya. Rumusnya sih sama ya, sama bentuknya beda. Atau ini saya kasih aksen aja ya, biar nggak bingung. Aksen ya, R aksen. Maksudnya dia biar beda, R-nya punyanya alkohol sama R-nya punyanya asam karboksilat. Nah, kan gini. Ini namanya isopropil ya, karena C nomor 2 kan isopropil 6 itu adalah heksanoat. Nah, sudah jadi ester. Reaksi dengan alkohol terus alkohol tersier reaksi dengan alkohol tersier. Nah, ini nanti dia contohnya itu kayak gini ya. C5H6COOH ya, plus alkohol tersier ya, misalkan dia nah, ini namanya neobutil alkohol. Ini trivialnya. Nama IUPAC-nya 2,2 strip dimetil etanol. Ini nanti dia menjadi C5H6 ya, kemudian COO. Nah, hanya kan lepas, hanya digantikan oleh R pada ini ya. Ini biar lurus saja. Ini R pada alkohol. Nah, sedangkan OH pada alkohol itu berikatan dengan H pada asam karboksilat, jadi H2O. Ini namanya neobutil heksanoat. Jadi kalau awalannya neo itu artinya dia strukturnya tersier. Atau tersier butil heksanoat ya, sama aja ya, tersier butil heksanoat tersier strip butil ya. Ini neo strip ya, ada stripnya ya, saya lupa ya. Karena dia menunjukkan letaknya.
reaksi esterifikasi, kemudian reaksi dengan PCl5, reaksi dengan PCl5. Nah, ini reaksinya sebenarnya agak panjang ya, bertahap. Ya, secara umum itu R ya, C O OH plus PCl5 ya, nanti dia menjadi ini ya, asil halida. Ya, ini asil halida. Ini ada plusnya ya sebenarnya. Nanti ini plus, bentar saya lupa ini plusnya ini. Ya nanti kita tulis nanti aja ya. Nanti pasti ketahuan. Example, ya misalkan ini ada asam asetat CH3COOH plus PCl5, nanti dia menjadi CH3CO ya, strip O ya, bentar. Ini yang lepas bukan hanya lagi ya, tapi ya. Ini nanti plus PoCl3 plus HCl. Kemudian Cl-nya masuk sini. Ya, pas ini ya. Ini. Dan ini reaksinya agak ribet ya sebenarnya. Ya, reaksi bertahapnya kayak gini ya, saya ceritakan. Ini reaksinya bertahap. Ini kan reaksi akhirnya. Reaksi akhirnya kayak gini. Berarti ini plus PoCl3 plus HCl. Reaksi bertahapnya kayak gini. Jadi ini di preteli ya. Di preteli itu apa ya? Dilepasin satu-satu ya. Pertama itu adalah hanya pada asam asetan ini dilepasin. Jadi hanya, terus ini kalau ada PoCl5 hanya lepas ya, satu Cl lepas, HCl, sehingga ini terbentuk nantinya HCl. Sehingga ini nanti kan jadi jadinya kayak gini ya, CH3CO O, nah ini kan kosong, plus PoCl4, bentar, ini PCl ya mas, sorry, ini masih PCl4 ya, ini sudah terbentuk HCl. Nah, PCl4 ini nanti akan terikat dengan O. Ini terikat ke sini, terus Cl-nya lepas satu, dia terikat ke sini. Jadinya nanti, ya, kalau ke bawah lagi kan jadinya CH3C Cl, nah gini. Kemudian plus PCl4
OCl3 plus HCl. Nah, jadinya kayak gini. Nah, jadi PCl4 itu sebenarnya zat yang ini ya, bisa dikatakan dia zat yang sangat reaktif karena bisa sampai memotong ikatan antara C dengan O pada asam karboksilatnya. Jadi kalau ketemu zat PCl5 ya hati-hati. Kemudian nomor berapa tadi? 45 ya. Yang kelima ini adalah reaksi dengan NH3. Ini nanti akan membentuk senyawa amin. Ini. Nah, misalkan saja, saya tulis ini ya. Saya tulis seperti ini dulu. Nanti ini akan membentuk senyawa seperti ini. Ya. Nah, misalkan saja ini ada asam asetat ya, plus NH3, nanti dia bisa terbentuk kayak gini ya, NH2 hanya hilang satu kan, berkaitan dengan OH, jadinya reaksi neutralisasi. Ini kalau ini asam asetat, kalau yang sebelah sini ini namanya asetamida. Kemudian yang terakhir adalah tentang aplikasi ya. Nah, aplikasi, nah, misalkan asam karboksilat itu asam formiat. Asam formiat itu disebut juga dengan asam semut. Jadi dia korosif, biasanya digunakan untuk membersihkan ini ya, permukaan logam, tapi harus langsung habis besinya dikasih asam formiat, kemudian diamplas, kemudian dibilas langsung ya, nggak boleh lama-lama. Kalau asam asetat ya, itu untuk makanan ya dia, makanan atau apa ya, cuka itu apa ya, perasa ya, kita perasa. Tapi ya konsentrasinya yang kecil ya, kalau konsentrasinya besar ya bisa merusak lambung. Ya, sekian kuliah tentang asam karboksilat pada hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.